Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi dalam bincang santai. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini. Ya, tadi Ustadz kita sudah menyinggung yaitu bagaimana pembuatan syar'i. Yang ini yaitu kita akan membahas orang pintar, Pak Ustadz. Tapi tak ada gelar profesor. Orang pintar ya. Asli ya, dukun ya Pak Ustadz. Dukun, ya. Baik itu dukun hakiki atau dukun penuh syubhat. Iya, betul-betul. Iya kan begitu Bang ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini memang apa ya? Kalau kita boleh jujur yang menyedihkan lah sebenarnya. Pengobatan dengan dukun itu karena kan kalau kita rujuk kepada dalil-dalil hadis Nabi itu kan terlarang dia. Iya betul. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, lalu dia percaya ya omongannya itu. Seolah-olah dia itu telah kafir, tidak mempercayai apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kan dukun dan peramal ini, dan dukun itu maksudnya dukun di sini yang menggunakan perantara jin ya, atau dia yang menganggap dirinya ini tahu yang gaib. Itu banyak ya. Nah itu kan. Tapi kalau yang istilahnya dukun beranak, enggak lah. Lain kan? Itu lain kan? Tapi sekarang udah ada. Iya, udah enggak ada. Namanya bidan ya. Bidan sekarang. Bidan. Jangan pula bilang dukun beranak enggak boleh, gawat nanti. Dukun patah. Nah, dukun patah. Tanpa menggunakan itu ya. Mantra-mantra. Ya. Jadi mendatangi dukun, peramalin tidak boleh. Bahkan kalau kita mau tahu, ya, Nabi itu kan dari bahasa Arab ya. Nabi itu kan dari kata naba. Naba itu artinya informasi. Yang bawa Jadi Nabi itu sebenarnya manusia yang Allah berikan amanah untuk memberikan informasi 3 dimensi, 3 ruang. 3 ruang. Yang lalu, sekarang terjadi, dan akan datang. Iya, betul. Tapi lebih fokusnya kemana kira-kira? Kalau Nabi itu sebenarnya menceritakan tentang masa lalu, sekarang, atau akan datang? Akan datang. Masa depan. Masa depan ya memang. Jadi Nabi itu sebenarnya memberikan informasi kepada pengikutnya tentang masa depan. Dan masa depan yang paling ditunggu itu adalah surga dan neraka. Betul. Orang yang taat masuk surga, orang yang tak taat masuk neraka. Kemudian ada apa di sana tentang misalnya hisab dan seterusnya. Supaya orang baik, berbuat baik di dunia ini. Nah, jadi dialah yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengetahui hal itu. Nah, kira-kira siapa lawan Nabi? Orang yang sok seperti itu. Oh gitu ya. Sok-sok tahu dia. Sok-sok kayak Nabi gitu. Sok seperti itu. Aku tahu nanti kamu ini Kamu nggak cocok kerja di air. Kamu Nanti kamu tenggelam. gitu. Bisa berenang soalnya. Sepertinya kamu ini coba tanggal lahirnya berapa? Iya, betul. Itu kan peramal. Jadi peramal-peramal apalagi dukun-dukun ini sebenarnya mereka ini bisa menggantikan posisi Nabi. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan Nabi itu lawannya dukun. Begitu ya. Ya, kenapa? Karena Nabi itu dapat informasi yang benar, hak dari siapa? Dari Allah, karena melalui perantara malaikat Jibril, wahyu. Tapi kalau dukun tahu informasi itu dari siapa? Perantaraan jin. Lalu jin dari mana dapatnya? Nyuri informasi dari langit. Oh gitu ya. Nah, gitu dia dalam surah jin. Jadi kalau para pemirsa, para pendengar juga boleh nanti baca surah jin dari awal sampai akhir. Iya. Nah, di situ ada ada informasi tentang bagaimana jin itu mencuri informasi dari langit. Jadi ketika Allah mewahyukan atau meninstruksikan sesuatu yang akan terjadi misalnya besok, itu kan Allah firmankan kepada malaikat karena malaikat yang mengeksekusi. Lalu mereka kan bercerita di langit. Apa firman Allah tadi? Apa perintah Allah? Apa yang besok kita kerjakan? Misalnya, aku akan mengazab si fulan. Nah, jadi jin ini wa kunna maqa'ida lis-sam'i. Nah, dalam surah jin itu. Jadi mereka itu mencuri informasi sampai ke langit. Apa cerita malaikat di sana? Apa yang akan terjadi bulan ini tanggal sini? Dan itu mereka berhati-hati mencurinya. Kalau ketahuan, itulah kena sambar panah dengan bintang-bintang yang Allah sudah siapkan. Ada yang terbakar, ada yang mati, ada yang
dapat informasinya, maka dia sampaikan kepada orang setelahnya. Seperti orang panjat pinang. Iya, betul. Ada estafet. Iya. Jadi misalnya informasinya A, nanti disampaikan kemari bisa jadi B. Iya. Bisa ke C, bisa Z. Dan itulah yang disampaikan kepada dukun. Oh, begitu. Jadi sebenarnya satu yang benar, tapi yang lainnya itu ditambah-tambah sama dia. Ya, manusia kan gitu juga. Kalau duit yang kita titip makin lama makin habis dia. Tapi kalau cakap yang kita titip makin lama makin banyak. Nah, seperti itu. Iya, betul. Nah, yang uniknya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah, para jin-jin ini sulit lagi untuk mencuri informasi itu. Begitu. Begitu Rasulullah menjadi nabi. Tapi sebelum-sebelum itu mereka itu agak lebih leluasa ke langit. Terutama misalnya pada zaman Nabi Musa ya. Oh iya. Nabi Musa itu kan terkenal dengan sihir. Iya, Sampai Fir'aun itu berbangga-bangga dengan berbangga-bangga sihir-sihir. dengan sihirnya. Sampai-sampai sebelum lahirnya Nabi Musa saja, dia sudah minta Diramal. diramal sama dukunnya, sama tukang sihirnya. Sampai-sampai yang tukang sihirnya bilang, nanti ada orang dari Bani Israel yang akan menurunkan tahtamu. Entah tamu itu. Itu kan yang disampaikan para dukun. Hmm. Jadi apa yang harus kulakukan? Bunuh setiap anak yang lahir dari Bani Israel. Begitu lahir sembelih, baru lagi Oh laki ini bunuh. Nah, jadi terus-terusan seperti itu sampai sebahagian dukun bilang begini, loh kalau kau bunuh semua orang Bani Israel, siapa jadi budakmu? Oh, dia galau juga itu. Galau juga, iya juga. Nggak mungkin dari bangsanya sendiri alu Fir'aun yang dijadikan budak, nggak mau lah dia. Nah, jadi gimana caranya? Ya udah gini aja, kami mantra dulu. Oh tahun ini nggak ada dia yang dilahirkan itu Nabi Musa itu. Iya. Berarti tahun ini nggak usah bunuh, tahun depan bunuh. Maka dia berselang. Maka ketika Nabi Musa lahir, itu di mana anak bayi Bani Israel harus dibunuh. Iya. Makanya ibunya menghanyutkannya. Sungai. Begitu Nabi Harun lahir tahun setelahnya, makanya Nabi Harun selamat. Oh begitu cerita. Nah, gitu kan? Nah, Harun selamat ya. Kenapa Nabi Harun bisa hidup? Jadi Nabi lagi kan? Iya. Karena betul. pada masa dia lahir, anak Bani Israel tidak dibunuh. Oh iya betul Ustaz. Nah seperti itu. Nah, ini kalau dukun yang bekerja sama dengan jin Ustaz. Iya. Dukun yang tukang kibul Ustaz. Ini kan banyak juga. Iya biasanya dukun itu banyak kibulnya memang. Ya bohong ya. Banyak bohongnya banyak. Bahkan yang ini sejak apa ya? Ini kisah nyata. Saya punya teman di kampung, teman sebaya waktu saya SD, dan dia ustadz di kampung, ustadz. Dan dia itu ya pertamanya ruqyah begitu, bisa ngobati orang ruqyah. Lama-lama dia bilang ada jin yang datang sama dia, yang membantu dia kalau ada orang kehilangan dapat. Oh gitu. Jadi ternyata begini katanya. Kenapa dukun-dukun itu bisa tahu di mana kehilangan? Karena dia pakai jin. Jin ini kan bisa terbang. Apalagi kalau orang yang datang itu yang meminta informasi itu misalnya memang nggak sholat di rumahnya, memang nggak baca Quran, memang nggak taat misalnya. Maka jin itu tinggal di rumahnya, maka tahu secara detail apa yang di rumahnya itu. CCTV guys. Jadi di mana disembunyikannya ininya, ngapain di rumahnya. Kalau kita kan masuk keluar rumah baca doa, kita baca Quran, sholat, sehingga jin itu payah masuk ke rumah kita. Jadi dia tidak tahu apa yang kita lakukan di rumah. Oh betul. Tapi orang yang jarang seperti itu, yang ketika dia kehilangan, aku kehilangan handphone lah di rumah aku. Siapa yang nyuri kira-kira? Sebentar. Wah, bisikin sama jinnya. Tunggu. Datang sana jinnya, nanya lah, boy. Ya kan, boy ini kawan-kawan ya kan. Kau nampak apa handphone siapa itu? Dia datang ke sana itu, katanya gini-gini handphonenya. Oh iya kemarin dia main-main handphone situ, nyamplung ke tong itu. Nyemplung ke tong, ada di tong itu. Betul ya? Oke. Lapor. Maka dukun ketawa dia, pak. Handphone bapak itu jatuh ke tong. Oh gitu ya. Kalau nggak percaya telepon coba, telepon siapa yang di sana dekat, suruh ambil dalam tong. Oh iya. Jago kali dia nih. Itu main dukun. Udah jatuh ke perkara syirik tadi bosan. Memang begitu ya. Hal-hal yang seperti ini ya, tentunya kerja Jadi campur tangan setan itu betul. tetap ya. Dan itu dia bilang di awal-awal dia menyuruh saya sholat. Lama-lama kelamaan dia minta sesuatu. Tumbal. Jadi dia minta apa? Dia bilang dia minta ayam lah yang dipotong jadi kurban.
Dia minta aneh-aneh sampai dia minta sama dia. Dimintanya sama aku harus membuka aurat di depan dia. Bahkan dia minta aku bersama istriku. Disitulah aku mulai sadar, berarti ini dia sudah mau menyesatkanku. Oh gitu dia. Iya. Pintar dia. Pertamanya nggak disesatkan, dibagus-bagusin. Iya. Gitu, ya. Oh iya. Jadi sampai teman saya ini datang, sampai menangis dia datang. Tolonglah aku mau tobat, gimana caranya? Oh begitu Pak Ustadz. Karena ini sudah terlalu dekat dia sama aku. Aku pun ini kadang-kadang mau dipukulnya aku. Aku takut ini katanya. Oh, aku pun takut juga ya kan. Waktu itu awal-awal ya, kan waktu itu saya masih mahasiswa itu. Oh. Jadi saya bilang, oh ini ada bukunya, buku rukyah ini. Saya bilang, bertobat sama Allah SWT. Tapi sudah aku lakukan sesuatu katanya. Apa itu? Aku tanya lagi sama dukun yang lain. Dia bilang, aku tanya gimana caranya bertobat? Katanya, kau mandi tengah malam, tak berbusana, mandi apa? Junub. Mandi pasir. Mandi pasir. Nanti Kayak mandi kucing. pasir, tapi jam 12 malam tak berbusana gitu. Terang bulan. Nanti jin itu akan pergi sendiri katanya. Nah, dia lakukanlah seperti itu dan jinnya pergi lagi. Udah pergi nggak sama dia lagi gitu. Cuman dia bilang dia takut datang. Nah, makanya dia datang ke Ana kan. Nah, datang ke Ana, dia minta tolong gimana caranya. Itulah saya bilang, saya kasihkanlah apanya ya, amalan-amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah dia sudah tak didatangi jin itu. Jadi kalau ada orang yang datang berobat, ya kan tetap masih namanya kan Tersohor ya betul. tahu dia tuh, sampai dia bilang dibelikan rumah dia. Wih. Sama yang orang yang sembuh itu, dibelikan rumah, dikasih fasilitas, dikasih bahkan dia hampir mau dikasih mobil, kereta sudah. Sama orang yang berobat. Itu kan fasilitas yang Menggiurkan gitu, betul. Pantas jadi dukun ya. ya kan? Jadi dia bilang, tapi itu tadi waktu dia minta aku ini harus berhubungan dengan istriku dan dia mau lihat. Itu aku nggak terima katanya. Iya, alhamdulillah ya. Terima aku itu. Berarti Allah masih gimana Ustaz ya? Menyadarkan dia. Menyadarkan gitu. dia. Alhamdulillah, Allah masih menjaganya, alhamdulillah. Jadi dia minta sama saya, sudah saya hati. Alhamdulillah sekarang nggak lagi. Iya, alhamdulillah. Dan kalau ada yang datang dia coba, nggak tahu lah. Oh. Datang, aku Pak kehilangan ini nih, nggak tahu aku lagi itu. Kan dulu tahu, nggak tahu aku lagi katanya. Karena nggak Bagus. ada jinnya. Bagus, alhamdulillah. Ustaz. Ya, Jadi begitu ini karena kita udah di penghujung acara nih, Pak Iya, Ustaz. iya. Mungkin bisa kita simpulkan Ustaz agar menjadi pesan yang bisa dipetik oleh sahabat keluarga muslim di malam hari ini, Ustaz. Jadi yang paling terpenting itu adalah ketika kita sakit, itu hendaklah hati kita ini kita sandarkan hanya kepada Allah. Iya. Kalau bisa sakit kita ini kita berusaha mengobatinya itu dengan kedekatan kita kepada Allah. Melalui doa kita, sujud kita, sedekah. Bahkan Rasul mengatakan tadawu bi sadaqah. Berobatlah dengan bersedekah. Jadi banyak bersedekah, beramal soleh. Karena kalau sudah Allah ridho, Allah bisa saja menyembuhkan tanpa sebab ilmu medis. Bisa saja. Kalau orang berdoa mustajab, tidak perlu minum obat, sudah sembuh itu. Itu harus diyakini. Kemudian yang harus kita pahami juga, kalau memang kita harus berobat, yakinlah itu hanya sebatas perantara, bukan dia mengobati, tetap Allah. Usaha kita begitu, Ustaz. Kemudian ketika kita berobat, caranya harus sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Jadi tujuannya jangan sampai fokus kepada hanya kesembuhan, tetapi caranya yang benar. Ini benar enggak gitu? Betul. Benar enggak yang kulakukan ini? Gitu. Datang ke dukun misalnya, atau misalnya datang kemana misalnya, pakai ini jimat, gelang, seperti itu. Begitu ya. Yang seperti itu. Anti penyakit. Alhamdulillah. Seperti Jadi itu dihindari. hal itu aja Pak Ustaz ya. Iya, itu paling terpenting kalau kita. Kemudian sebenarnya satu lagi. Satu lagi. Ketika kita sakit itu ingat itu adalah ujian dari Allah. Allah menginginkan dari kita sabar. Dan di situ ada buahnya pahala. Insya Allah janjinya adalah surga. Iya, dan digugurkan dosa-dosa kita. Digugurkan dosa. Makanya sebenarnya orang yang sakit itu kata ulama yahtaju ila tabsyir. Sesungguhnya orang yang sakit itu kan membutuhkan penghiburan, kabar gembira kan. Betul kan?
Salah satu yang menggembirakannya sebenarnya seperti kesembuhan. Iya, iya. Misalnya kalau orang sakit insya Allah sembuh, itu kan sudah memberikan dia Motivasi. Motivasi, oke. Kemudian yang paling terbaik kata ulama, kabar gembira bagi orang sakit itu adalah itu tadi, Iya. pengguguran dosa. Makanya kita katakan la ba'sa, Tahurun insyaallah. Amin insyaallah. surga, pahala, mengangkat derajat di sisi Allah, begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan juga terima kasih banyak Pak Selamat, Ya, sama-sama. Bang Fadlan. Alhamdulillah telah menemani kita di malam hari ini. Nah, sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan sambung pembicaraan kita dengan tema yang lain nanti di Jumat depan. Dan semoga saja apa yang kita bincangkan di malam hari ini menjadi amal ibadah bagi Ustadz. Terima kasih Ustadz. Dan tentunya menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Dan juga kedua abang-abang kita di malam hari ini. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.